Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat guru semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentu tetap semangat. Saya Hendra Suryadiningrat, CGP Angkatan 11 dari Bayungbong, Kabupaten Garut. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sahabat, untuk tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Dan untuk koneksi antar materi ini akan kita buat menjadi sebuah kesimpulan dan refleksi yang terdiri dari 3 poin. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Analisis untuk mengimplementasikan dalam konteks CGP. 3. Keterhubungan atau refleksi untuk memunculkan koneksi dari pembelajarannya. Baiklah sahabat, yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pada poin 1, kita akan bahas dalam 5 pembahasan. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pembahasan pertama terkait pengalaman atau materi pembelajaran yang baru diperoleh. Pada modul 2.3 ini, alhamdulillah saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri pendidik di sekolah dengan menggunakan pendekatan coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun kompetensi inti coaching yang dimiliki adalah 1. Kehadiran penuh atau present. 2. Mendengarkan aktif. Dan 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Selanjutnya, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Di awal saya sedikit merasa cemas dan khawatir. Jujur saja karena ada rasa takut tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. Tapi selanjutnya saya merasa tertarik. Setelah saya membuka materi di LMS khususnya pada eksplorasi konsep, saya mulai merasa tertarik dengan materi coaching dan supervisi ini. Yang ketiga, saya merasa bahagia. Saya merasa senang ketika saya berhasil melaksanakan coaching bersama rekan-rekan CGP yang lain. Dan yang keempat adalah perasaan optimis. Karena saya optimis, saya yakin akan mampu mengaplikasikan di sekolah tempat saya mengajar. Selanjutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP lainnya saat mencoba mempraktekkan proses coaching dengan alur tirta, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai observer atau pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hal tersebut merupakan hal penting untuk menggali informasi terkait masalah pada diri coachee, sehingga dapat menghasilkan solusi atas masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik, alhamdulillah kompetensi saya mulai lebih baik. Alhamdulillah, saya mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, ataupun observer. Ketika saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri saya, khususnya dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan dalam berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Pertanyaan yang muncul dalam diri saya yaitu, bagaimana prinsip coaching bisa diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah apabila kepala sekolah sebagai pimpinan memahami tentang coaching dan mau untuk mengaplikasikannya. Supervisi bukan hanya melaksanakan observasi saat pembelajaran di kelas, tetapi juga harus dilaksanakan pra-observasi dan pasca observasi,
sehingga dapat menghasilkan pelaksanaan supervisi yang lebih terukur serta mencerahkan, dan menjadi bahan refleksi serta evaluasi bersama. Selanjutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Pelaksanaan coaching pada supervisi akademik akan lebih mampu menggali permasalahan atau kekurangan pada kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran selanjutnya akan lebih baik dan berpihak pada murid. Dengan pelaksanaan coaching, guru akan lebih mudah merefleksi dan mengevaluasi dirinya untuk kinerja sebagai pendidik yang lebih baik. Dengan pelaksanaan coaching, kepala sekolah lebih mudah mengidentifikasi progres perkembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat bagi saya adalah memberikan pemahaman pentingnya coaching kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya menjadi kegiatan penilaian rutin kepala sekolah kepada guru karena tuntutan, laporan, ataupun hal lainnya. Seharusnya, supervisi menjadi salah satu pedoman bagi kepala sekolah untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah dan bagi guru sebagai peningkatan kompetensi dirinya sebagai pendidik. Baik, selanjutnya memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi untuk tantangan pertama yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah tentang pentingnya pelaksanaan coaching dalam supervisi, serta menyamakan atau menyeragamkan persepsi tentang coaching dan supervisi. Sedangkan untuk solusi untuk tantangan kedua, menurut pendapat saya, kita harus membuat video tentang praktek coaching dalam supervisi akademik dan dibagikan melalui media informasi atau media sosial atau media digital yang dapat diakses oleh banyak komunitas sekolah. Yang ketiga, yaitu membuat keterhubungan. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, tapi kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban atau rutinitas dari sebuah program saja. Kegiatannya hanya berupa observasi pada saat pembelajaran di kelas, tidak ada kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Selanjutnya, penerapan di masa mendatang. Di masa mendatang, supervisi ini harus menjadi salah satu cara dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, yaitu di modul 2.1, dalam pembelajaran diferensiasi, murid dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, begitupun juga praktek coaching yang mengoptimalkan potensi coaching agar dapat solusi dari permasalahannya. 2.2, dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik mindfulness dan stop yang bertujuan untuk membuat suasana lebih tenang dan kondusif. Begitupun saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar coaching merasa tenang. Selanjutnya, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya mendapatkan informasi dari salah satu blog dengan judul artikelnya yaitu keterkaitan coaching untuk supervisi akademik, di mana di artikel tersebut menyebutkan bahwa melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Karena dalam coaching, seorang coachee mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Suatu hal yang muncul atas inisiatif atau hasil pemikiran reflektif seseorang biasanya lebih bertahan lama atau berjangka panjang dan memberikan kesan makna yang mendalam ketika berhasil diterapkan. Baik sobat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Hendra Suryadiningrat, CGP Angkatan 11, Bayongbong, Kabupaten Garut. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.